Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you Abi? Alhamdulillah fine. Praise be to Allah. Now I will continue my program. That's program Tutorial Mondok. Third episode. Third episode. Okay, what is the title tonight? Tonight 3 question, but one by one Abi. Okay. Go ahead. The first, tata cara menyerahkan anaknya ke pengasuh Abi. Karena tidak semua orang bisa menyerahkan anaknya ke pengasuh. Please explain to me Abi. Sebenarnya semua orang pasti bisa memasrahkan anaknya ke pengasuh, Mas Sigit. Hanya saja ada yang tata caranya Itu mengandung etik yang luhur, ada yang sekedar hanya memasrahkan semata. Mungkin yang dimaksud Mas Sigit adalah yang the best Abi. Caranya memasrahkan anak sebaiknya itu bagaimana kan gitu. Sebentar, saya tak membayangkan jadi wali santri dulu. Gini Mas Sigit, bismillahirrahmanirrahim. Memasrahkan anak itu berarti terkandung beberapa komponen. Yang pertama, membenahi niat. Jadi kalau sudah mulai kita memasrahkan anak kita, pastikan niatnya sudah benar dulu. Yakni sebagaimana yang dikenal di pondok pesantren atau di madrasah, ada doa yang sangat terkenal, nawaitu ta'alluma li izalatil jahli fa ihyaiddin. Saya berniat untuk mencari ilmu, li izalatil jahli, untuk mengurangi kebodohan, wa ihyaiddin, dan menghidupkan agama Islam. Fardhu lillahi ta'ala, wajib ain atau fardu ain karena Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun, mencari ilmu itu kan fardu Mas. Maka di doa juga dikutipkan sebuah ikrar bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Artinya menata niat agar lillahi ta'ala. Jangan dicampur-campur niat yang kira-kira keruh dulu. Semisal niat yang keruh adalah niat untuk mencari duniawi, jelas itu adalah niat yang keruh. Maka kita sebagai wali santri mengingatkan anaknya untuk membenahi niatnya dulu. Jangan untuk pamer, jangan untuk duniawi lah, katakanlah secara singkatnya, sederhananya, agar niatnya benar-benar lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Walau mungkin anak kecil belum bisa memahami Mas tentang arti lillahi ta'ala bagaimana. Tapi paling tidak orang tua menyampaikan dulu, supaya nanti anak berpikir, supaya anak berpikir lillahi ta'ala itu apa. Nah, dibersihkanlah niatnya dari hal-hal yang kira-kira mengurangi keikhlasan. Itu awal. Lalu sebelum memasrahkan ke kiai, jelas mengharapkan doa dari berbagai pihak, wabil khusus doa para ahli ilmu dan keluarga. Maka sebelum ke pesantren, paling bagus ya sowan dulu ke mbahnya, ke tokoh agamanya di desanya masing-masing. Ini yang paling tepat. Berarti minta ridhonya dulu ya. Minta ridho orang tua, kemudian guru-guru yang sebelumnya sudah mengajarkan. Itu adalah hal yang mutlak diperlukan Mas. Agar guru yang sebelumnya
ini memberi ridho itu akan sangat memudahkan. Bagaimanapun guru sebelum di pesantren itu juga bagian dari orang tua, bagian dari orang tua secara rohani Mas Sigit. Maka mengharapkan ridho mereka adalah keniscayaan yang perlu diusahakan. Begitu. Terus kemudian kalau sudah mendapatkan restu dan doa dari mereka semua, para ustadz-ustadzah, keluarga, terus kemudian masyarakat ya, tokoh masyarakat, dibawalah ke pondok pesantren. Di pondok pesantren nanti ada beberapa hal yang tidak boleh dilupakan. Pertama, nanti ada ijab kabul Mas. Ijab kabul memasrahkan anak kepada pengasuh atau yang mewakili pengasuh, yakni yang mewakili pondok pesantren. Isinya bermacam-macam sesuai daerahnya masing-masing. Kalau di kita karena di Jawa, apalagi Jawa Tengah, maka ada ucapan sepindah silaturahmi ingkang kaping kalih gegandengan mboten waget didik putranipun dalem piyambak. Ya, ada istilah mengaku dirinya tidak bisa mendidik. Nah, ini adalah bentuk ijab kabul yang cukup menarik menurut Abi. Jadi walaupun beliau atau diri si wali santri tersebut adalah seorang ulama, tapi dirinya juga mengikrarkan bahwa tidak mampu mendidik anak. Itulah. Maka dalam boten waket didik anak dalam piyambak. Saya tidak mampu mendidik anak saya sendiri. Maka ketika kalimat itu diikrarkan, itu akan memantapkan pemasrahannya Mas. Begitu kira-kira. Terus kemudian ucapannya nanti dilanjutkan. Badhe masrahaken putra utawa putri dalem. Sumangga, bahasanya itu dipersilahkan. Saya sudah memasrahkan sepenuhnya kepada Pak Yai. Nah, ucapan ini juga akan membuat kemantapan dan menambah kelegaan hati dari seorang pengasuh. Jadi katakanlah pasrah sepenuhnya. Itu menunjukkan bila nanti anak kita melakukan hal-hal yang kurang baik maksudnya. Itu nanti bila mana pengasuh membinanya, bukan menghukum Mas ya. Jadi wali santri yang sudah pasrah secara utuh itu mengartikan bahwa bila ada takzir di sebuah pesantren itu adalah bagian dari pembinaan agar anak kita itu menjadi semakin tertata dan termanajemen. Begitu. Jadi dipersilakan. Kasarannya kalau memang salah perlu dikebuk-kebukan kalau Jawa begitu ya. Tapi kan nggak ada lah ya pengasuh yang ngebuk santrinya. Saya rasa kalau itu terjadi ya sudah tidak terjadilah Mas kalau sekarang. Barangkali kalau dulu karena memang orang tua mengalami kehidupan yang keras karena masa penjajahan Belanda itu memang nggak ada orang yang katakanlah bisa dibilang kalem tuh. Sekarang kan hak asasi manusia sangat dijaga. Nah, ada guru jewer muridnya itu bisa dipenjara Mas ya, sekarang kan begitu ya. Benar, maka tentu itu ada sisi positifnya bahwa kekerasan menjadi lebih jauh untuk dilakukan. Nah, di samping ucapan pasrah secara bungkukan, maka nanti si wali santri perlu memohon doa dan berkah. Pak Yai mohon barokah ibun panjenengan kangge putra dalem ingkang badhe mondhok wonten panggenan mriki. Katakanlah demikian. Itu bila nanti Mas Sigit memasrahkan anaknya ke suatu pondok,
caranya ya minimal seperti itu, minimal karena untuk budaya Jawanya. Jadi yang pertama adalah membenahi niat, kemudian pasrah bongkokan. memasrahkan dengan ucapan merasa tidak mampu, merasa butuh bantuan mendidik anak. Katakanlah diri kita merasa tidak bisa gitu. Itu bahasa kasarnya, Mas. Sebenarnya nggak ada manusia yang bisa mendidik anak kecuali orang tuanya sendiri pada dasarnya. Tetapi karena adab atau etika dalam pasrah itu perlu mengucapkan kalimat ketidaksanggupan. Ini adalah keluhuran budi. Bagi orang Jawa seperti itu memahaminya. Terus kemudian setelah mengucapkan kalimat ketidakmampuan, baru mengucapkan pemasrahan sepenuhnya. Jawa-Jawanya ya pasrah bongkoan gitu. Setelah itu minta doa dan segera mungkin pulang. Nah ini yang sering dilupakan ya. Iya. Itu sebaiknya kalau sudah pasrah ya sudah ditinggal. Nah, saya tertarik sekali dengan dawuh dari salah seorang pengasuh pondok pesantren di luar Jawa yang bernama Kiai Haji Abdul Hamid. Mbah Kiai Haji Abdul Hamid mendefinisikan pondok dengan yang P, Ondo dan K. P, Ondo dan K. Jadinya pondok. Itu adalah semacam tutorial untuk memasrahkan, Mas, bagi wali santri itu sendiri. P artinya pasrah. Ondo itu artinya tangga. Beliau bilang K artinya adalah khawatir. Nah, P pasrah itu berarti kita mengijab kabulkan bahwa dimonggokan, silahkan Pak Yai, anakku untuk dididik sesuai dengan peraturan pesantren. Dan peraturan pesantren pasti sesuai syariat Allah, Mas. Dan itu husnudzon orang tua kan begitu. Ada bilang monggo saya pasrahkan sesuai syariat Allah itu. Nanti kayak seakan-akan pesantren tidak menggunakan syariat Allah. Maka kalimatnya langsung saya pasrahkan anak saya monggo untuk dididik sesuai peraturan pesantren. Itu juga ketinggian budi juga, Mas. Kenapa tidak menggunakan kalimat monggo dididik sesuai dengan syariat Allah? Enggak, kalimatnya sesuai dengan peraturan pesantren. Padahal maknanya sama. Asik ya, karena pesantren itu pasti diwajibkan untuk mengikuti syariat Allah. Tapi kalimatnya dihaluskan sedikit. Nah, sesuai dengan aturan pesantren. Maka pesantren juga punya kewajiban untuk mendidik santri-santrinya sesuai syariat Allah. Kalau kiainya pasti sudah ngerti sendiri. Tapi bagi wali santri, di samping sudah husnudzon bahwa pengasuh atau pondok pesantren membuat sebuah peraturan sesuai syariat Allah, tapi kalimat pemasrahannya itu halus. Monggo dipun didik putra dalem utawa putri dalem sesuai peraturan pondok pesantren. P adalah pasrah. Ondonya. Nah, ondo ini adalah tangga, Mas. Tangga itu kalau di bahasa lembaga pendidikan formal itu sering dikenal kelas, stage, rate. Tapi kalau di pesantren ya kemampuannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang kelas dasar, nanti kalau sudah lulus baru naik ke kelas menengah, kalau sudah lulus kelas yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai tidak ada akhirnya. Karena menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat. Seperti itu, Mas. Jadi bagaimana mencari ilmu itu pasrahnya benar-benar ya ondo. Setelah pasrah maka kita juga memasrahkan kepada pengasuhnya
sesuai dengan stage-nya. Kalau memang masih belum mampu, ya biarkan dia berada di stage yang standar anak kita. Kalau waktunya sudah naik, kan nanti dengan sendirinya pasti pesantren menaikkan. Berarti itulah arti ondo. Artinya dengan manajemen dan sistem pesantren, ondo atau tangga itu akan dijalankan oleh pesantren. Itu disadari oleh wali santri saat memasrahkan. P pasrah, ondo itu berarti anak kita akan mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan dipersilahkan kepada pengurus ataupun Pak Yai, kalau memang belum waktunya naik, ya jangan dinaikkan. Kan begitu. Kalau sudah waktunya naik, ya pasti husnudzon wali santri pasti akan dinaikkan. Jadi penuh etika mas, masrahan itu. Terus kemudian khawatir. Itu khawatirnya itu beliau artikan, Simbah Kiai Haji Abdul Hamid itu mengartikan, jangan khawatir kalau anaknya mondok. Karena di pesantren itu bukan sedang dibuang. Nah ini sebagai pengingat wali santri agar kalau memondokkan anaknya itu sudah diukur dulu umurnya. Janganlah tergesa-gesa untuk memondokkan anaknya, karena anak juga memerlukan kasih sayang. Ya standarnya mondokin anak itu lulus SD lah, baru mulai distandarkan. Kalau masih SD, nah itu kecuali kalau memang di rumah itu tidak ada kebaikan, dalam arti lingkungannya sudah tidak bisa ditoleransi kembali, orang tua juga sudah tidak memiliki waktu untuk harus mendidik secara sempurna, barangkali itu darurat Mas Sigit, maka terpaksa tidak masalah, itu tidak bisa disamakan. Akan tetapi bagi kebanyakan orang tua hendaknya menyempatkan waktu untuk berbahagia ria dengan anaknya terlebih dahulu hingga lulus SD. Sehingga ketika nanti dipondokkan, jadi kekhawatiran tidak lalu tinggi. Dan kiai mau mengasuh anak itu, kalau orang tua sudah yakin, itu pengasuh akan sangat-sangat senang mas. Tapi pengasuh itu paling sebenarnya mas, pengasuh itu paling bukannya tidak suka, tapi paling sulit itu adalah mengasuh anak yang orang tuanya terus khawatir di rumahnya, sehingga seakan-akan mau dikembalikan, seakan-akan daripada di rumah masih terus dikhawatirkan terlalu. Kalau cuma khawatir itu mungkin wajar sebagai orang tua, tapi terlalu dikhawatirkan, pengasuh bisa saja mengembalikan kalau begitu. Nah ini kan malah jadi kurang bagus. Jadi sebaiknya kalau belum waktunya ya jangan dibawa. Kalau sudah pasrah ya pasrah. Jangan mengganggu program guru. Makanya seperti episode yang kedua kemarin sudah dijelaskan, sebelum membawa anak ke pondok, sebelum memilih pesantren, perlu 2 bulan terlebih dahulu. Itu dalam rangka untuk nanti ya meyakinkan itu mas juga. Ada nih mas ya? Iya. Ya. Nah setelah anak kita sudah dipasrahkan ke pesantren, sudah menggunakan P pasrah ondo, itu sudah diserahkan ke guru, tetapi kita juga perlu menghilangkan K, khawatir. Jangan pernah mengkhawatirkan anak. Dan kita yakini sebagai wali santri bahwa kita memasrahkan anak kita. Ini menunjukkan ikrar mencari ilmu mas. Ikrar mencari ilmu, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kurang lebihnya bila di bahasa Indonesia itu, barang siapa yang mencari ilmu dengan ikhlas dan tulus, maka malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada mereka para pencari ilmu. Kira-kira perlindungannya luar biasa enggak? Luar biasa. Sampai malaikat. Apakah
orang tua bisa menyaingi para malaikat melindungi anak? Enggak, Abi. Nah, saya rasa itu perlu direnungi, Mas. Itu hadis sahih. Ya, nanti Mas Sigit bisa cari sendiri di kitab hadis, banyak sekali tentang fadilah ilmu, tentang utamanya para pencari ilmu itu sangat dimuliakan Allah sehingga para malaikat melindungi mereka dengan majas mengepakkan sayapnya kepada mereka. Jadi pasrahnya itu harus seutuhnya. Seakan-akan kita meyakini bahwa yang akan mendidik anak kita bukanlah diri kita, bahkan bukanlah manusia, tapi Sang Pencipta itu sendiri yang menciptakan anak kita, maka pasti bisa memeliharanya. Dengan meyakini itu sebagai wali santri. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua sebagai wali santri atau calon wali santri, bahwa pemasrahannya itu benar-benar sempurna etikanya. Nah, jangan lupa ketika sudah ditinggal pulang, secepatnya kan, jangan lama-lama. Anak nangis itu biasa, Mas. Ada pengalaman ya, Mas ya? Sudah, Abi. Jadi apalagi masih kecil-kecil, hampir sudah berangkat langsung bawa pulang lagi gitu, hampir. Sesegera untuk ditinggalkan. Agar apa? Agar membuktikan keyakinan pasrahnya itu benar-benar sempurna. Seperti itu. Baru setelah ditinggalkan bukan berarti meninggalkan secara perasaan. Walau fisik meninggalkan anak kita. Tetapi kita mendoakan di setiap habis sholat maktubah, habis sholat 5 waktu, kita bacakan untuk anak tersayang kita Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah. Saya rasa untuk penjelasan cara memasrahkan ya kurang lebihnya demikianlah, Mas Sigit. Nanti sesuai budayanya masing-masing. Tapi idealnya yang terpenting adalah memasrahkan anak itu harus etis dan penuh dengan etika yang santun. Thank you, Abi. Okay. Next question, Abi. Okay. Second, what a good day for Kutu Pesantren, Abi. Yang paling bagus. Ya, hari yang paling bagus untuk masuk ke pesantren. pondok pesantren. Karena biasanya orang tua nggak tahu, Abi. Kadang ya bagi yang belum tahu ya, Mas. Ya. Maka ya kita kasih tahu ya bahwasanya sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum, hendaknya kita pencari ilmu itu memulai ngaji itu pada Yaumil Arbi'a, pada hari Rabu. Beliau berkata untuk menambahkan kalimat tadi bahwa hari Rabu itu adalah hari nahasnya orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir. Gitu alasan kenapa hari Rabu itu menjadi pilihan untuk mengawali mencari ilmu. Yeah. Okay, thank you, Abi. Next question. Third, the recommended for intention. Because niat ya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Fairly, all action depend on the intention. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu berawal dari niat. Tergantung pada niat gitu ya. Yang paling bagus niatnya itu, Abi. Betul. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit, tapi untuk pertanyaan ketiga ini lebih saya fokuskan ya, Mas, tentang membahas niat yang baik itu. Semua niat itu akan bagus bila dibingkai dengan lillahi ta'ala. Itu. Tapi kalau mengatakan lillahi ta'ala kan singkat padat gitu ya, Mas. Jadi nanti saya rinci. Seperti apakah niat yang lillahi ta'ala?
Yang pertama, niat untuk mensyukuri nikmat akal. Bahwa kita dititipin akal pikiran yang sehat. Maka tentu kita ingin mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Maka itu adalah niat yang bagus. Mensyukuri nikmat adalah sesuatu yang wajib. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita ini bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita atau anak-anak kita, maka Allah akan memberikan tambahan kenikmatan akal ini. Tetapi balu dibalik, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi bila kita mengkufuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, Mas, maka inna azabi, Allah mengingatkan bahwa azabku ini pedih sekali. Nah, berarti kalau kita tidak mencari ilmu atau tidak menggunakan akal kita untuk mencari ilmu, yang dikhawatirkan adalah itu kufur nikmat akal. Jadi kita mengkufuri nikmat akal. Allah bisa saja mengambil manfaat dan berkah dari akal yang Allah titipkan kepada kita. Na'udzubillah. Itu salah satu niat yang recommended tadi. Pertanyaannya kan, niat yang seperti apakah yang direkomendasikan? Semua itu berada di bingkai lillahi ta'ala. Satu, mensyukuri nikmat Allah berupa akal pikiran. Lalu yang kedua adalah niat liizalatil jahl. Niat untuk mengurangi kebodohan. Karena kebodohan ini adalah biang dari kesalahan, Mas. Bahkan ibadah dilakukan dengan kebodohan itu seringkali merusak. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan adalah orang alim yang tidak menjalankan ilmunya, tetapi lebih rusak adalah ibadahnya orang-orang bodoh. Nah, maka untuk niat yang bagus yang kedua, yakni berupa agar kita mengurangi kebodohan, adalah sesuatu yang memang patut untuk diniatkan. Lalu yang ketiga ada ihya'uddin atau menghidupkan agama, mempertahankan kejayaan ajaran-ajaran Islam untuk tetap teguh kokoh di muka bumi ini. Nah, ini jika niat yang bagus, Mas. Belajar agar agama ini, yang dimaksud agama dalam pandangan atau dalam konteks saat ini adalah ajaran, bukan pengakuan semata, Mas. Pengakuan plus dijadikan sebagai ajaran. Jadi benar-benar mengikuti ajaran Islam, bukan hanya pengakuannya kita adalah orang Islam. Jadi kita memang Muslim atau beragama Islam, tetapi kita juga mengikuti ajaran Islam. Itu adalah hal yang direkomendasi dalam niat mencari ilmu. Nah, intinya begini, Mas, dari masing-masing niat yang lillahi ta'ala begitu banyak tak terhitung, maka jawabannya malah terbalik. Itu sepertinya lebih ringkas, adalah niat yang tidak direkomendasikan gitu. Berarti selain yang tidak direkomendasikan berarti direkomendasikan. Imam Al-Ghazali menuliskan di dalam muqaddimah kitab beliau Bidayatul Hidayah, di situ ada al-munafasah. Hendaknya kita jangan sampai untuk sebagai alat agung-agungan, Mas. Jadi mencari ilmu agar diagungkan orang, ini bagi orang dewasa, tapi ya kalau untuk anak-anak kecil yang lulus SD dikasih tahu yang ini terlalu berat kayaknya, Mas. Iya. Ini nanti pembahasannya untuk orang-orang dewasa saja ini. Tapi tidak apa-apa lah saya singgung biar lebih
detail, hati-hati. Paling tidak orang tuanya lah paling tidak. Kalau anaknya, nah, tergantung nanti anaknya kepahamannya sesuai dengan standar mereka. Kemudian ada buat taqaddumu alal aqran, persaingan Mas, agar bisa mengalahkan teman-temannya. Buat debat ya Abi. Buat debat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri buat debat. Si inti ini saya nggak mau kalah dengan teman saya. Nah itu juga termasuk bukan yang direkomendasikan. Tapi sepertinya Mas, untuk topik ini saya tidak akan menjelaskan sedalam itu. Karena nanti akan memusingkan bagi mereka atau wali santri pemula. Siap. Atau santri yang masih terlalu baru dalam mengkaji tentang ilmu. Kalau saya harus mengutip dari kitab Bidayatul Hidayah, itu nanti waktu lain ketika pakem dan fokus membahasnya. Nah, saya fokuskan saja niat yang paling direkomendasikan adalah niat lillahi ta'ala. Sementara yang tidak direkomendasikan adalah niat kepada selain Allah. Itulah singkatnya, Mas. Okay, thank you Abi. Yes, you're welcome. Surely disturbing Abi. Okay. Disturb Abi sudah No. Abi. I think that's a pleasure time. Good to discuss together about the knowledge. Semoga benefit Okay. for us. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay. Yeah. Nice to drink Abi. Okay. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih Abi. Iya, sama-sama Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.